Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kudrah dan iradah Allah lah pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan berkumpul di Masjid Darul Ulia Kecamatan Sawang dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan solat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, lagenyo uronyo tak dikumpulkan kita dalam masjid. InsyaAllah Allah akan mengumpulkan kita pula di hari kiamat dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat beliau sekalian, sembari kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa nabiina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Selanjutnya kita berikan juga salam kita kepada ulama mutakaddimin, ulama mutaakhirin, ulama yang muktabar, ulama yang manteng nasir wasafatu di muka permukaan Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Di mana ada ulama, disitulah kita mencari ilmu untuk bekal kita menghadapi akhirat atau bekal kita menghadapi kematian. Yang Tuhan muliakan imam masjid, yang kami muliakan pengurus masjid, BKM masjid, yang kami muliakan abu-abu, tengku-tengku, kaum bapak sekalian, termasuk Muspika Kecamatan Sawang yang sudah berhadir pada kegiatan ini. Awalnya kami mengucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kami diamanahkan untuk membacakan rukun 2 al-khutbah. Sebelumnya kami ingin menyampaikan beberapa tausiah ataupun mau'izah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berguna bagi khatib sendiri dan bagi jamaah sekalian. Sebelumnya sedikit kami ingin memperkenalkan diri. Jangan ada yang bertanya nanti siapa yang berdiri pada hari ini. Mungkin selama ini jarang khatib yang berdiri menggunakan pakaian dinas atau uniform seperti ini. Biasanya menggunakan pakaian jubah. Alhamdulillah kami sekarang bertugas di Kodim 0103 Aceh Utara sebagai Pasiop Kodim 0103 Aceh Utara, dan juga amanah sebagai dan Ramil 10 Tanah Luas. Kemudian kami asli orang Aceh, tepatnya di Kecamatan Tanah Pasir, Kampung Teping Gapun, asli Urang Aceh. Mungkin untuk perkenalan saya rasa cukup sekian. Yang ingin kami sampaikan di sini, setidaknya ada sekarang program Kodim yang dilaksanakan oleh Komandan Kodim. Sebelum kami berangkat kemari, Bapak Dandim menitip pesan salam buat jamaah Darul Ulia. Sekarang beliau lagi melaksanakan ibadah umroh yang insya Allah mungkin sekitar tanggal 20 akan kembali. Di bawah kepemimpinan Pak Dandim sekarang ada kegiatan yang dilaksanakan, salah satunya ada moto Kodim, yaitu Mu'iman dan Temesaboh Kenanggro, yaitu beriman dan bersinergi untuk negeri. Mustahil kita bisa bersatu, mustahil kita bisa kuat kalau umat Islam tidak memiliki iman. Kemudian juga ada program yang dilaksanakan oleh Bapak Dandim, yaitu GSM, Gerakan Subuh Masjid, yang alhamdulillah kami berputar di Kota Luxmawe. Kalau kami punya kesempatan kami akan keliling ke masjid yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Kebetulan kalau wilayah Perung Mane kami sudah melaksanakan sholat subuh di Masjid Al-Idzah Perung Mane. Dan hari ini tepatnya hari ke-154 melaksanakan sholat subuh yang insya Allah istiqomah dan belum pernah berhenti kita berjamaah. Kaum muslimin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita harapkan sebenarnya bahwa Allah, seperti inilah kita melaksanakan sholat setiap waktunya. 5 waktu yang diperintahkan kepada kita, terutama di sholat subuhnya.
Solat subuh menyelagenyo ta sembayang tubuh. Orang Islam berjamaah rame seperti ini, kaum kafir akan takut kepada kita. Tapi alangkah kita sayangkan di mana-mana masjid di Aceh luar biasa besar-besarnya, tetapi begitu jamaah solat subuh hanya tinggal satu saf. Kadang-kadang tidak sampai satu saf. Yang melaksanakan hanya pengurus masjid, imam masjid, Bilal, itu saja. Yang lain tinggal. Padahal kalau kita lihat salah satu di Kecamatan Sawang dekat dengan pasar. Mari kita bergegas untuk melaksanakan ibadah solat subuh. Karena Rasulullah pernah bersabda yang perlu kita perhatikan. Ini mungkin sabda yang paling sering kita dengar dan sering diucapkan oleh ustadz-ustadz yang berceramah. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Buniyal Islamu ala khamsin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wal haji wa itauz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Islam ini didirikan oleh 5 tiang. Yang pertama, setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, alhamdulillah, kita semuanya berasal dari keluarga muslim yang dilahirkan secara Islam, secara muslim. Terbebani tugas kita setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu solat sehari semalam 5 waktu. Dalam Al-Quran banyak disampaikan oleh Allah masalah solat. Masalah solat di mana-mana, mungkin ayat yang kita buka. Salah satunya kita buka surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 43 kita baca. Wa iqamis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan olehmu salat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, kata Allah. Itu perintah, bukan ajakan. Allah itu memerintahkan kita untuk salat, bukan mengajak, perintah. Ridha Allah ada di mana? Ada di ujung perintah Allah. Banyak yang mengatakan mungkin sekarang kita baca, kita pelajari ilmu, kita masuk surga karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah di mana? Kita tidak tahu. Kita tidak akan paham itu. Tetapi harus kita ketahui, ridha Allah berada di ujung perintah Allah, yaitu salah satunya perintah melaksanakan ibadah solat. Kita harus mengajak saudara-saudara kita, anak-anak kita. Jangan kita yang katuha-tuha. Nyole bak masjid akalan, apalagi kalau sembahyang subuh, sembahyang isya, banyak urung-urung tuha. Kita mengadakan pengajian di masjid yang hadir orang-orang tua. Anak-anak muda nggak tahu ada di mana. Kebanyakan kita sekarang banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Salah satu, kami pernah berkunjung ke lapas yang ada di Lok Semawe. Dari 10 orang kita tanyakan, 7 orang itu kasus narkoba, ganja. Urang Aceh ganja. Itu generasi yang akan kita banggakan ke depan. Apa yang kita harapkan? Sebenarnya tanggung jawab ada di mana? Jangan kita limpahkan tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin kita. Contoh kalau kita di desa, kepada Pak Gesi, kepada Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Camat, tingkat ke atas, mungkin bupati segala macam. Tapi salah satu tanggung jawab yang paling berat berada di pundak kita sebagai orang tua. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Kita nyonyo mandung urung si yang na di masjid. Ada kita ajak anak kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, tapakat anemi kita nyote abut. Tayak murno tayak tuntut ilmu. Ini memang zaman modern, zaman HP, canggih zaman sekarang. Di situ juga kita bisa belajar di HP, tergantung apa yang bisa kita lakukan. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menyerta pegah masalah ibadah sholat itu sebenarnya salah satu kita lihat juga dalam surat Al-Baqarah ayat 34, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Pada saat Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan, berfirman kepada para malaikatnya, wahai malaikatku, sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Semua malaikat mengikuti perintah Allah, sujud kepada Nabi Adam. Tapi siapa? Illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud, dia sombong, dan iblis tergolong orang-orang kafir. Nyota perbedakan
Kita yang hadir di sini alhamdulillah. Sebenarnya yang perlu kita sampaikan hal-hal seperti ini orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah. Tapi ini menjadi pelajaran buat kita agar kita bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum bisa berhadir untuk melaksanakan ibadah solat. Jadi watenya iblis giyu sujud ke Nabi Adam haitem. Jadi sekarang perlu kita pertanyakan, kalau ada di antara kita manusia yang notabene pinomatnya kita melaksanakan solat, jelas solat itu kita sujud kepada Allah Sang Pencipta. Berarti menyena di antara kita manusia hanta tem sujud kepada Allah. So God kita nyon iblis, itu perlu kita pertanyakan. Itu yang harus kita sampaikan. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, ciptaan Allah. Kita tidak mau solat, berarti kita tidak mau sujud kepada Allah. Berarti kita lebih hina, lebih buruk daripada iblis, laknatullah. Kaum muslimin sedang solat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan salah satu kecamatan ini, Kecamatan Sawang termasuk Aceh, inilah yang kita lakukan di setiap harinya, salah satu solat subuh. Mari kita melaksanakan solat subuh seperti ini. InsyaAllah bala-bala akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra, Allah berpesan kepada kita, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Laksanakanlah solat semenjak tergelincir matahari, ataupun solat zuhur kalau sekarang solat Jumat, kemudian sampai dengan terbenam matahari. Dan laksanakan solat fajar, solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Yakin kita dengan itu, yakin kita dengan Al-Quran. Allah sudah menurunkan Al-Quran wahyu kepada baginda Rasulullah SAW. Kita harus yakin. Umat muslim harus yakin. Umat muslim harus kuat. Kita dikenal di luar bahwa orang Aceh kuat, taat, istiqomah dalam beribadah. Itu yang harus kita buktikan. Bek tamu dawa kadang-kadang bak salah satu pendapat. Jangan kita mendawa. Bek tamu dawa banyak. Karena Rasulullah juga tidak menginginkan umatnya berdebat dalam suatu perbedaan. Tapi kita cari persamaan sehingga ibadah kita lebih bagus ke depannya. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah yang sering kita lakukan, sholat. Kadang-kadang kita lupa. Makanya kita ajak saudara-saudara kita, anak-anak kita, bapak-bapak sekalian, kita bangun subuh, kita ajak anak-anak kita untuk beribadah. Jangan lupa kepada Allah, itu yang terpenting. Karena seperti yang khatib sampaikan tadi, riza Allah ada di perintah Allah, murka Allah ada di larangan Allah. Apa larangannya? Itu yang harus kita pahami. Kita harus belajar. Setidaknya kita sebagai seorang muslim harus paham tentang ilmu fikih, kita harus paham. Ilmu tauhid kita harus paham. Ilmu tasawuf kita harus paham. Kita melaksanakan ibadah kita harus paham. Jangan kita hanya melaksanakan sholat ikut-ikutan. Jangan sampai kita belajar di Google. Jangan sampai kita belajar di YouTube. Kalau dilihat kita tidak punya guru, tidak punya ilmu. Bek sampai geun le urang Aceh menye ilmenya teak mugure, bek teak metire. Menye teak metire rusak semua. Ilmu kita akan hancur, ibadah kita yang akan kita lakukan akan sia-sia. Makanya kita harus banyak belajar. Banyak ustadz-ustadz, banyak tengku-tengku yang bisa kita tanya untuk memperbaiki ilmu kita, untuk memperbaiki bagaimana kualitas kita beribadah. Setidaknya begitu kita melaksanakan ibadah solat, kita paham akan maknanya, berdiri, mana syaratnya, mana rukunnya. Subhanallah, sekarang kalau kita bergerak menuju ke sekolah-sekolah umum, ini jadi pelajaran buat kita orang-orang tua. Kalau di pesantren sudah jelas, sudah paham. Kita tanya pada anak-anak muda kita sekarang, anak-anak muda, kebetulan kami sebelum menjabat Pasiop, kami pernah menjabat Imam Besar Masjid Al-Fitrah Korem ataupun Kepala Pembinaan Mental Korem. Banyak yang menghadap nikah harus melalui dengan kami. Begitu kita tanya tentang hukum Islam, rukun sholat, banyak anak-anak kita yang tidak paham. Bagaimana kita melaksanakan ibadah kalau itu kita tidak paham? Kita tanya syaratnya tidak paham. Kita tanya rukunnya tidak paham. Salah satunya misalnya syarat sah solat. Kan orang berakal hendak giyu sembahyang li Allah urung pungo. Nah, berarti kalau ada di antara kita
yang sewaktu-waktu meninggalkan solat dalam keadaan sadar, berarti di hadapan Allah kita nyoganggap urung pungo oleh Allah. Nyokan hati pegang, Allah yang pegang. Berarti itulah yang harus kita sadari. 5 waktu yang diperintahkan kepada kita. Di dalam masjid ini tidak ada mengenal jabatan. Tidak dilihat apa pangkatnya, tidak dilihat kekayaannya, tidak dilihat hartanya, tetapi dilihat ilmunya dan sujudnya. Mana yang ikhlas, takwanya yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan bangsa Arab, kecuali takwanya. Itu kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik kita yang kagasin, ibadahana, sapuhana, mate cuma tamu doa, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Tiap hari kita berdoa seperti itu. Tetapi perintah Allah kita abaikan. Kita mendengarkan suara azan. Di sini kita mendengarkan suara. Ini kebiasaan kita urang Aceh. Urang Aceh kebiasaan lagi ya. Menyegeding bang, hayya 'alas shalah. Ini bak gede. Atu saja, si atu. Nah, mentang tadi je khun lagi ya. Si atu saja. Padahal memang itu panggilan muazin. Tetapi hakikatnya itu Allah yang memanggil kita. Wahai hamba-hambaku, datanglah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita salat, mari menuju kemenangan. Bagaimana kita mau sukses? Bagaimana kita mau hebat? Panggilan aja kita abaikan dan kita remehkan. Mudah-mudahan setelah ini kita buat diri kita utamakan ibadah. Begitu melaksanakan sholat. Salah satunya, kita yang punya jabatan di kantor, sekarang sudah dilaksanakan di Makodim. Kalau kita mendengarkan suara azan, kalau kita lagi melaksanakan rapat, coba kita yang punya jabatan, yang dituakan saat memimpin rapat, hentikan itu rapat, penuhi dulu panggilan Allah. Bankan tadi bang tengah ada pimpin rapat. Oke, rapat kita hentikan sejenak. Kita dengarkan suara azan. Lih ibang, ya rapat kita lanjutkan lagi. Sembahyang mana? Entuk sembahyang poh dengan enam. Lebih mulia mana pimpinan kita sama Allah? Allah yang manggil kita, tinggalkan sebentar. Rapat itu juga tidak akan selesai kalau kita lanjutkan. Dan itu sudah pernah kami lakukan di Lok Sumawe. Dan alhamdulillah banyak mendapat dukungan. Karena selama ini itu tidak dilakukan. Takut, tidak berani. Takut menjatuhkan harkat dan martabat. Panena jatuh harkat martabat, kita harus mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus menjadi perhatian buat kita semua. Mari kita ajak anak-anak kita, tanggung jawab ada di kita semua, di pundak kita. Rasulullah sebelum wafat, Rasulullah berpesan kepada kita. Berpesan, ummati, ingatlah solat. Dan solatnya orang-orang yang berada di pundakmu. Kita sebagai orang tua, ajak anak kita. Ajak istri kita. Ajak saudara-saudara kita. Lingkungan kita ajak. Biar aja orang membenci kita. Jangan mengharap orang suka sama kita. Rasulullah yang maksum dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pamannya sendiri hana galak ya Rasulullah. Apalagi kita yang belum ada jaminan apa-apa. Makanya jangan takut kita untuk berbuat yang baik. Terus bekerja, terus berniat untuk berbuat yang baik, untuk menciptakan kondisi yang baik di Aceh ini. Dan Aceh dikenal dengan Serambi Mekah. Bek jino takalan anak-anak dara nyan tanggung jawab kedanya. Menyena anak yang inang bek ia jemput ia pedua bak kedai kurung mana sampai pos 10 malam. Ilok semawe sampai pos 11 malam. Bah dengar ya long pegahnya. Jadi terdengar sama pemimpin-pemimpin kita. Supaya kita yang punya anak perempuan, jangan kita lepaskan. Jangan kita biarkan anak kita pergi. Ini Piala Dunia tinggal 1 hari lagi. Menyebab Piala Dunia poh 2, poh 5 malam PE tam jaga. Banggiyo sembayang yang kabrak. Bek sampai sibuk dengan Piala Dunia yo. Subuh lewat. Le yang lewat subuhnya. Karena sibuk poh 2 malam main Piala Dunia. Sit laganya diatur untuk main bola memang kayak gitu, diatur oleh TV-TV Yahudi di sana. Diaturnya jam 2 malam. Ci bedah sembahyang tahajud. Hana. Nyo untuk malam kau nak bedah sembahyang tahajud. Han jaga tu. Tapi untuk malam ku 2 jam beker nonton bola tu.
Ini mepram juga ada. Begitulah sekarang hati kita nih. Batat hati kita nyoga. Tapi miara ibadah katanya kurang. Mudah-mudahan ini kita bisa ajak. Kita ajak anak-anak kita. Kami dari Kodim sekarang ingin menjadi motivasi dan motivator. Kebetulan ada juga program Bapak Kasat sekarang, Pak Dudung, yang mengutamakan anak-anak santri, jalur dari santri untuk menjadi seorang TNI. Baik dari hafiz, baca kitab kuning, ceramah, itu ada jalurnya. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, tiploh dono ke banyak tentara-tentara, polisi-polisi yang bisa berdiri seperti ini, yang menjadi khatib. Jadi umara dan ulama bisa bersatu. Pak Gesi, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Camat, semuanya berada di saf depan. Baik bang kita nyojek ke pemimpin di debat saf belakang, tapi dadang. Kita harus berani, dan setidaknya dan Ramil, Kapolsek, camat-camat yang akan datang, begitu bidang umum dia gedang umum. Baik ilmu pemerintahan mentang kita pelajari seluruhnya. Itu baru muslim sejati. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan persatuan kita. Jangan ada yang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Ini memang kenyataan yang harus kita lakukan. Dan ini perbaikan buat kita, teguran buat kita. Termasuk buat saya sendiri. Saya menyampaikan, mudah-mudahan saya juga istiqomah dalam melakukan kegiatan ini. Dan kita semua yang hadir ini dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, khatib hanya ingin menyampaikan pesan, ada 4 pesan dari Hasan Al-Basri. Yang pertama, kata Hasan Al-Basri, saya tahu rezeki saya tidak akan tertukar, maka hati saya tenang. Khunli Hasan Al-Basri, long tupu, rezeki long han akan tertukar dan sudah tertakar dan tidak akan pernah diambil orang lain, maka hati saya tenang. Ingat, langkah rezeki pertemuan maut sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat memiliki waktu ajal. Apabila ajalnya sudah tiba, tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Kemudian pesan yang kedua, saya tahu amalan saya tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Makanya saya sibukkan diri saya untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, untuk memperbaiki ibadah saya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik tibuk ini otak koreksi amalan go, koreksi amalan kita sendiri. Bagaimana bacaan Fatihah saya? Bagaimana kalau saya solat? Fatihah saya sudah benar belum? Itu yang perlu kita perbaiki dari sekarang. Kemudian yang ketiga, pesan yang ketiga, saya tahu Allah itu selalu melihat saya. Makanya saya takut untuk berbuat maksiat kepada Allah. Makanya saya takut untuk meninggalkan solat. Makanya saya takut untuk berjudi. Makanya saya takut untuk judi online. Karena tahu Allah selalu melihat gerak-gerik saya dimanapun saya berada. Kemudian yang keempat, ini yang jadi perhatian, yang sangat menjadi perhatian kita. Saya tahu maut, mati selalu mengintai saya. Makanya saya siapkan diri saya untuk menghadapi kematian tersebut. Makanya kalau ibadah kita mau meningkat, ilmu kita mau meningkat, belele tak ingat mati. Menyahan tom tak ingat mati, kita uji ke manusia sombong. Makanya kalau ada orang yang meninggal, datangi. Apa yang harus kita lakukan? Itu jadi pelajaran yang paling berharga buat kita. Baik tamu doa tapi buhusnul khotimah. Tidak ada kita yang berani menjamin di antara kita ini. Walaupun solat kita tidak pernah berhenti, tahajud kita tidak pernah berhenti, bacaan Al-Quran tidak pernah berhenti, tapi kita tidak bisa menjamin apakah husnul khatimah. Ana tahu jamin. Tidak ada yang berani menjamin. Dan itu yang kita harapkan. Karena Rasulullah berpesan kepada kita, akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Ti barang kata yang untuk mengucapkan la ilaha illallah, jaminan kepada surga ni Allah. Cuma minyak katanya enggak ada utama embate tapi pernah mungkin dia ucap la ilaha illallah. Nah, mungkin dah main embate, main judi online ucap la ilaha illallah pernah. Di mana kita dapat kebaikan? Salah satunya di masjid. Dekatkan hati kita di masjid. Surga merindukan salah satu orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Laksanakan ibadah solat. Bila perlu kita laki-laki, solatnya semua di masjid. Jadi jadilah laki-laki yang soleh. Itu yang perlu menjadi perhatian buat kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah,
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nyan yang terharapkan, mudah-mudahan Allah nantinya akan memanggil, wahai hamba-hambaku, datanglah kepadaku dengan riza dan masuklah ke dalam golonganku, yaitu masuklah ke dalam surgaku. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang berhadir pada hari ini lagenyo kita yang dikumpulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita nanti akan berjumpa di dalam surganya Allah. Setidaknya bapak-bapak untuk menyelung dalam surga niat minta pat bapaknya awai nagedeng ino. Ho bapaknya minimal panggillah nama saya. Setidaknya kita nanti di akhir hayat kita akan mendapatkan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Apa yang saya sampaikan ini kalau benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, menyesalahnya daripada kefakiran ilmu kami sendiri. Jino tatamong dalam rukun 2 al-khutbah. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul alim.